Shalom saudara terkasih, hari ini kita akan membahas hal yang sangat relevan di dalam kehidupan generasi anak-anak muda. Dan tentunya juga memberikan kekuatan kepada setiap kita yang mendengar. Di tengah dunia yang serba cepat perubahannya, akibat yang ditimbulkan adalah ketidakpastian akan masa depan dan adanya perasaan fear of missing out atau FOMO. Inilah yang seringkali saya tanyakan pada diri saya sendiri sebagai anak muda. Nanti ke depannya bagaimana ya hidup saya? Apakah akan berjalan baik? Apakah saya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari? FOMO ini adalah perasaan gengsi atau merasa kurang update dengan kejadian-kejadian yang berubah setiap hari. Bagaimana kita bisa lepas dari perasaan-perasaan ini dan mengalami kemenangan di dalam kehidupan? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang dalam Yesus ada kepastian. Di dalam Alkitab, kita menemukan banyak tokoh-tokoh yang juga mengalami masalah dan tantangan dalam usia muda mereka. Kali ini, tokoh yang akan kita bahas adalah Yusuf. Saudara, coba bayangkan, sedari muda Yusuf mengalami penolakan dari saudara-saudaranya. Dia dibenci begitu rupa sampai dijual menjadi budak oleh saudaranya sendiri. Dia harus berusaha keras bertahan hidup di tanah asing. Sesudah dipercaya menjadi kepala rumah oleh Potifar, dia difitnah dan harus masuk penjara bertahun-tahun sebelum janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yusuf? Hal yang dapat kita pelajari adalah orang yang hidup benar, langkah hidupnya ditetapkan oleh Tuhan. Hal ini dituliskan dalam Mazmur 37 ayat 23. Bagaimana Yusuf tidak meninggalkan iman percayanya kepada Tuhan. Dia terus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Di situ Yusuf menemukan kekuatan untuk bertahan dan terus percaya kepada janji-janji Tuhan. Dari sini dapat kita lihat bahwa orang yang hidupnya benar akan terus diproses oleh Tuhan agar siap menjalani panggilan hidup yang telah ditetapkan Tuhan. Selanjutnya yang dapat kita pelajari bahwa Yusuf bisa saja khawatir dan ketakutan akan masa depannya. Tetapi Yusuf mengerti Allah lah yang membuat segalanya menjadi baik. Saudara, kalau saya jadi Yusuf, saya bisa menjadi stres hingga depresi. Bagaimana tidak? Dari kecil sudah dibuang oleh saudara sendiri, menjadi budak di tanah asing, lalu difitnah dan dipenjara. Di kacamata manusia, masa depan Yusuf itu suram dan tidak ada harapan lagi. Tetapi disitulah letak iman bekerja. Dalam Roma 4 ayat 18a berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Hari ini, di tengah masalah dan tantangan yang ada, kita perlu memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan dan terus percaya kepadanya bahwa manusia bisa mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan sanggup mengubah menjadi kebaikan bagi kita semua. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 31, "Mengapa kamu khawatir soal pakaian? Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum?" Perkataan Tuhan Yesus sangat relevan dengan generasi muda dan kita semua hari-hari ini. Bukankah ini yang dikhawatirkan oleh anak-anak muda sekarang? Bisa tidak ya saya mendapat pekerjaan? Bisa tidak ya saya mencukupi kebutuhan sehari-hari saya? Justru seharusnya generasi muda yang hidupnya di dalam Tuhan memiliki optimisme dan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Bahwa Dia sanggup memelihara kita bahkan di tengah kondisi kekeringan sekalipun. Matius 6 ayat 33 dengan jelas berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Tapi apa ya maksudnya? Maksudnya adalah kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh agar kuasa dan hadirat Allah termanifestasikan dalam hidup kita. Melalui Roh Kudus, kita berusaha untuk mentaati perintah Kristus. Hidup benar, tidak hidup dalam dosa, bekerja dengan cara yang benar, maka berkat Tuhan akan tercurah untuk mencukupi kehidupan saudara dan saya. FOMO terjadi karena adanya rasa tidak puas dan tidak pernah merasa cukup akan apa yang dimiliki seseorang dan fokus kepada pencarian duniawi semata. Tertulis dalam Kolose 3 ayat 2 bahwa pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Sembari kita bekerja, bersekolah, dan berusaha di dunia ini, Alkitab juga mengajarkan untuk mulai membangun kehidupan kekal kita dari sekarang. Tuhan sendiri mengajarkan secara langsung kepada murid-muridnya dalam doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dari sini kita tahu bahwa yang Tuhan kehendaki adalah hidup dengan ucapan syukur dan secukupnya. Selain itu, Paulus juga memberikan nasihat kepada Timotius tentang ibadah yang disertai dengan rasa cukup akan memberikan keuntungan yang besar.
Jadi kesimpulannya adalah setiap generasi akan memiliki masalah dan tantangannya sendiri-sendiri. Tetapi janji firman Tuhan adalah ya dan amin bagi semua orang yang percaya. Sekalipun janji Tuhan tampaknya belum digenapi, kita belajar untuk terus berharap hanya kepada Tuhan Yesus sesuai dengan firman-Nya. Di dalam Tuhan Yesus ada kepastian mengenai masa depan kita di tengah dunia yang serba tidak pasti. Bagian kita adalah berpegang terus pada firman yang Tuhan perintahkan. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya, haleluya, haleluya saudara, shalom buat saudara-saudara yang di rumah. Kita masih beribadah online di rumah-rumah saudara, puji Tuhan. Walaupun begitu kita tetap bersuka cita, amin. Demikianlah pesan gembala kita, katakan bahwa kita adalah musim peperangan. Tapi jangan takut saudara, bahwa Tuhan akan berperang ganti kita, amin. Bagian kita bersuka cita dan memuliakan nama Tuhan, haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Kita katakan haleluya, haleluya, amin. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Sama-sama katakan melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Amin. Dialah pemilik kehidupan, amin. Dan sanggup menyamakan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa-Mu ya Tuhan. Kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan.
percaya Tuhan selalu menolong kami. Sekalipun apapun yang kami lihat di depan kami, mungkin belum ada jawaban, bahkan mujizat belum terjadi, bahkan doa-doa kami belum dijawab. Tapi kami percaya bahwa Engkau Allah yang setia ya Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang selalu menolong kami lewati musim-musim yang harus kami lewati bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya Tuhan. Musim akan selalu berganti. Amin Tuhan. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Amin Tuhan. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Haleluya Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Biar musik banget pujian dari awal. Terus kami lihat pertolongan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami saksikan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah tidak ada dan tidak hadir dalam hidup kami. Kau selalu hadir, Kau selalu memberkati, menolong kami, melindungi kami ya Tuhan. Biarlah hati kami saat ini penuh dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Biar Roh-Mu yang kudus itu mengurapi kami Tuhan pagi ini. Dimanapun kami berada ya Tuhan, kami rasakan kasih, pertolongan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Biar itu mengalir ke rumah-rumah kami ya Tuhan, mengalir ke keluarga kami, orang-orang yang kami kasih, pasangan kami, anak-anak kami ya Tuhan. Mengalir saat ini kasih-Mu ya Tuhan dalam hidup kami, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Syakarala batakarala barala 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 barala. Syakarala baba bala 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 bala. Syarala baba bala 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 barala 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 bala 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 bala. Terima kasih Yesus atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih
Sembah Tuhan saudara sama-sama. Mari naikkan syukurmu di hadapan Tuhan saudara. Bahwa Engkau baik, Kau menyertai kami Tuhan, melindungi kami Yesus. Bahwa Engkau baik. Mari dari hatimu yang paling dalam, dari hati yang mengucap syukur, yang menerima kebaikan Tuhan, sekalipun doamu belum dijawab Tuhan, katakan bahwa Dia sangat baik. Kau sangat baik. Kau baik Tuhan selama hidupku. Kau yang menolong, memahkotaiku. Syakaralaba ya syabaralaba, syaralalabaralabaralabaraba, syikaralaba. Hanya bagimu Yesus. Haleluya Yesus. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Sama-sama katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan dan bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, bagi jemaat-Mu ya Tuhan, mari nyatakan kuasa kemuliaan-Mu ya Tuhan di tempat-tempat di mana kami beribadah ya Tuhan. Mari lebih lagi dengan iman katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Mari lebih lagi, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya
Haleluya. Kami siap untuk mendengar firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah atas kami, maka kami akan sembuh. Kami percaya Tuhan, jawaban-Mu atas kami ya dan amin. Dan kami percaya bahwa Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Berbicaralah ya Tuhan. Dalam nama Yesus hati kami siap. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kembali kita berjumpa di dalam ibadah online kita. Tanpa terasa kita sudah masuk di bulan Agustus, saudara. Bulan yang penuh dengan hal-hal yang luar biasa, ya, bulan yang dahsyat buat kita semuanya, saudara. Nah, tanpa terasa juga, saudara, kita sudah masuk hampir 1,5 tahun ya di dalam masa-masa COVID-19 yang hari-hari ini terjadi, saudara. Ada hal-hal penting yang sebentar saya mau sampaikan buat umat Tuhan, ya, supaya kita tetap ada di dalam gairahnya Tuhan, begitu saudara. Ya, kita tahu bahwa virus ini dimulai berdampak sangat luar biasa dari satu kota namanya kota Wuhan, saudara. Lalu mulai menyebar, saudara, ke Hubei, ke Cina dan seluruh dunia, saudara. Lalu kemudian sampai akhirnya ke Indonesia, saudara, dan virus itu bekerja secara luar biasa, saudara. Bahkan banyak di antara mereka yang kehilangan keluarga, mereka kehilangan anak, kehilangan istri, kehilangan orang tua, saudara. Banyak di antara mereka akhirnya mengalami masa-masa depresi yang sangat luar biasa, saudara. Setelah itu terjadi, ya, kita tahu bahwa krisis terjadi juga luar biasa, saudara. Krisis moneter, saudara, mulai terjadi. Krisis ekonomi mulai terjadi, saudara. Ya, dari Amerika, Korea, saudara. Ya kan, beberapa negara, Perancis, Singapura, saudara, India, ya, termasuk bangsa kita Indonesia, saudara. Kita sudah masuk ke dalam masa-masa yang seperti ini, saudara. Dan saya berharap, saudara, walaupun mungkin ada di antara kita, saudara, yang mengalami goncangan di dalam krisis ini, saya berdoa dan saya berharap, saudara, kita tetap percaya bahwa Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah akan terus pelihara kita semuanya. Ya, gereja berusaha untuk melakukan apa yang bisa gereja lakukan, saudara. Ya kan? Ya, dalam masa-masa ke depan gereja kembali akan menyalurkan berkat-berkatnya untuk umat Tuhan yang ada di Gereja Bethel Prima Harapan Regency yang terdampak COVID-19 seperti beberapa hari yang lalu kita lakukan, saudara. Dan ini saya akan buat program terus kita akan lakukan, saudara. Selama gereja mampu, akan terus gereja salurkan berkat-berkat ini buat jemaat kita yang terdampak COVID-19 dan terdampak PPKM darurat, saudara. Ya, berdoa terus, saudara, berharap sama Tuhan. Tuhan akan berikan kemampuan buat setiap kita. Kenapa saya ingin katakan ini, saudara? Karena hari-hari ini ada satu virus yang lebih gawat, saudara, dari virus COVID-19, saudara. Ya, lebih gawat dari virus yang baru muncul di India, yaitu jamur hitam yang menyerang pernapasan, lalu terjadi sesuatu yang luar biasa, saudara. Ya, saya katakan bahwa virus ini yang sedang hari-hari ini turun, ya, atas umat Tuhan, atas seluruh makhluk muka bumi ini, saudara, ya, lebih gawat, saudara, lebih dampaknya lebih luar biasa, saudara, dibandingkan dengan virus-virus yang lain. Virus apa itu, Pak? Yaitu, saya mau kasih tahu, virus kekhawatiran, saudara. Saya ingin setiap umat Tuhan, ya, gereja Tuhan yang ada di GBI Prima Harapan Regency, engkau harus sadar bahwa satu helai rambutmu jatuh, saudara, tidak akan pernah dibiarkan tanpa seizin Tuhan. Saya punya keyakinan sampai hari ini bahwa Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita sembah, saudara, tidak pernah meninggalkan kita. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia, saudara.
yang memberikan kekuatan buat kita. Oleh karena itu, sebelum virus ini masuk dalam hidupmu, sebelum virus ini masuk dalam pikiranmu, sebelum virus ini menguasai seluruh sendi-sendi hidupmu, saya berharap, saya berdoa, mari khotbah kita hari ini, biarlah setiap saudara dibangkitkan, dikuatkan, saudara. Mari sama-sama, saudara, kita buka di dalam satu ayat, saudara. Di dalam Matius yang ke-6, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat 25 ya sampai dengan ayat yang ke-29 menjadi bacaan kita hari ini. Dikatakan begini, saudara, hal kekhawatiran dikatakan. Ya, saya percaya saudara mungkin sudah begitu banyak mendengar khotbah ini, tapi izinkan saya, saudara, mengingatkan setiap kita untuk kita tetap percaya bahwa Allah kita akan menyiapkan segala keperluan kebutuhan kita. Yuk kita baca sama-sama. Dikatakan gini, ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, yang tidak menuai, dan yang tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun dibeli makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah, saya ulangin, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan melebihi daripada mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir, ya, dan berkata apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai, saudara. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya, saya ingin mengingatkan kita, menyadarkan kita tentang virus ini, saudara. Ya, virus yang sedang bekerja secara luar biasa di dalam hidup setiap umat Tuhan. Ya, virus yang hari ini sedang menggoncangkan sendi-sendi iman, saudara, setiap orang-orang percaya, saudara. Namun saya sebagai hambanya, saudara, saya berdiri di minggu pertama ini, saudara, dan saya berani berkata hari ini, ayo saudara, jangan khawatir, ya. Kita semuanya lebih berharga daripada burung-burung di udara. Burung saja Alkitab katakan yang tidak, saudara, dikatakan tidak menabur dan tidak menuai, bahkan tidak menyimpan, saudara, di lumbungnya, itu dipelihara oleh Tuhan. Apalagi saudara, anak-anak kesukaannya Tuhan. Kita anak-anaknya Allah, saya percaya kita melebihi dari burung-burung itu, dan kita pasti akan dijaga, dirawat, dipelihara oleh Dia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya, saya ingin kasih tahu, ya, waktu saya masih dalam keadaan merintis, ya, di gereja ini, ya, begitu banyak hal yang kekurangan yang saya alami dalam hal finance saya. Ketika saya tinggalkan usaha saya, saudara, saya ambil pekerjaan full untuk melayani Tuhan. Tuhan proses habis dalam ekonomi saya, saudara. Berapa di antara saudara tahu tentang cerita ini? Ya, saya bekerja mencari apapun juga sesuap nasi, saudara. Saya lerah lapar, saudara. Saya lerah, saudara, tidak menikmati hasil jerih saya, saudara. Saya bawa pulang, saudara, supaya anak-anak saya, ya, istri saya bisa menikmati
berkat yang saya dapatkan, saudara. Saya teringat sekali ketika masa-masa sulit yang terjadi dalam hidup saya. Ketika saya harus cari ikan ke sungai, saudara, setiap pagi. Saya ingat sekali dan tidak akan pernah lupa ketika saya harus menyerok udang. Dan ketika saya dapatkan setengah kilo, saudara, 1 kilo. Lalu saya jual, saudara, dapat 25.000, dapat 20.000, saudara. Saya bawa pulang hanya untuk makan di rumah, saudara. Saya rela tidak menikmati uang 25.000-nya itu, saudara, hanya supaya anak-anak saya, saudara, keluarga saya bisa menikmati apa yang saya kerjakan, saudara. Orang tua saja, saudara, punya tanggung jawab untuk memelihara anak-anaknya, saudara. Mereka tidak khawatir karena mereka juga nggak ngerti apa yang terjadi, saudara. Tetapi orang tuanya, saudara, mengerti tanggung jawab apa yang harus dia perbuat untuk anak-anaknya, saudara. Dan Alkitab katakan, saudara, engkau lebih berharga daripada burung-burung di udara, saudara. Kalau burung di udara aja dipelihara sama Tuhan, bunga bakung dihiasi oleh Tuhan, apa yang harus engkau khawatirkan? Alkitab katakan, apakah kau dapat menambah sehata saja jalan hidupmu ketika engkau hidup dalam kekhawatiran, saudara? Tidak ada, saudara. Kekhawatiran tidak akan pernah membuat jalan keluar buat hidupmu. Kekhawatiran tidak akan membuat jalan keluar dalam masalahmu, saudara. Tetapi ketika engkau hari ini tetap berkata, Allahku, Tuhanku pasti akan menolongku tepat pada waktunya, maka itulah yang akan membuat roh yang namanya virus kekhawatiran itu enyah dari kehidupan kita, saudara. Saya teringat, saudara, tentang dua pribadi yang hari ini kita akan bahas, saudara, yaitu Elia dan janda Sarfat, saudara. Kedua-duanya orang ini mengalami masa-masa yang sangat-sangat sulit seperti hari-hari ini. Mereka mengalami masa-masa kering. Mereka mengalami masa-masa goncangan yang sangat luar biasa di dalam kehidupan mereka pada zaman itu, saudara. Namun saya melihat, saudara, Tuhan tolong tepat pada waktunya. Elia tidak kekurangan, Elia tidak kelaparan, saudara. Janda di Sarfat juga tidak kelaparan, saudara, tidak kekurangan, saudara, sampai hujan itu turun. Dia tetap menikmati berkat-berkatnya Tuhan, saudara. Nah, dua pribadi ini saya mau angkat sebagai renungan kita pada hari Minggu ini, saudara. Saya ingin supaya saudara buka hatimu, buka telingamu. Ayo kita berjalan, saudara. Kita punya masalah, ya. Kita punya pergumulan. Anak kita pun nanti punya masalah, punya pergumulan yang sama, saudara. Tapi kalau hari ini kita berdiri tegak dan anak kita melihat tentang apa yang kita lakukan, maka, saudara, warisan iman itu turun kepada anak-anak kita, saudara. Saya ulangin, ketika engkau menghadapi masalah ini dan engkau keluar sebagai pemenang, anak-anakmu melihatnya, saudara. Dan itu menjadi warisan iman yang tertinggi dalam kehidupan mereka. Sehingga kelak ketika mereka menghadapi masa-masa yang sulit seperti saat ini, ketika mereka dewasa, ketika mereka berumah tangga, mereka ingat tentang apa yang pernah kita lakukan. Mereka ingat tentang apa yang pernah kita buat bersama dengan anak-anak kita. Dan warisan iman itulah yang akan membuat mereka kokoh di dalam mereka mengasihi Tuhan dan berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, di dalam ayat ini, saudara, dalam 1 Raja-Raja yang ke-17 tentang Elia, saudara, ayat yang pertama dan ke-6 saya baca buat saudara. Alkitab katakan begini. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demikian demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan, katanya. Ayat kedua, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Ayat 3, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan.
Pada waktu pagi dan petang burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Ini kisah yang menarik Bapak Ibu yang terkasih. Ini kisah yang juga mungkin sudah sering saudara dengar, saudara, tentang bagaimana Elia dipelihara oleh burung gagak, begitu saudara. Namun saya ingin katakan saudara, yang terpenting di sini bukan bagaimana dia bisa makan dan minum saudara. Bagaimana burung gagak akhirnya bisa menunjukkan kekuatannya saudara, kasihnya saudara, perhatiannya kepada Elia saudara. Namun yang menarik di sini adalah bagaimana seorang yang bernama Elia saudara, ia mempercayai, ini penting saudara, ia mempercayai akan janji dan pemeliharaan Tuhan, begitu saudara. Hari-hari ini yang ingin saya sampaikan kepada jemaat yang dikasihi oleh Tuhan hari-hari ini saudara, bagaimana engkau dan saya percaya tentang pemeliharaan Tuhan dan janji Tuhan di dalam hidupmu saudara. Nah saudara, Elia ketika dia mendapatkan satu pesan dari Tuhan, ketika dia disuruh pergi ke timur saudara, ketika dia harus bersembunyi ke timur dari seberang sungai Yordan saudara, dan ketika itu dia katakan, Tuhan katakan bahwa ada burung gagak yang akan memelihara engkau, yang setiap pagi akan memberi makan dan petang akan memberi makan engkau saudara. Sesuatu yang impossible sebetulnya saudara. Burung gagak ya, burung yang rakus saudara, ya jangankan dia membagi saudara, barang orang aja, makanan orang aja direbut saudara, dimakan saudara. Tetapi justru saudara, Allah berbicara kepada Elia, justru burung yang rakus ini saudara, burung yang suka merebut jatah orang saudara, ini justru akan memberkati. Nggak mungkin pada saat itu saudara, nggak mungkin, impossible begitu saudara. Tetapi yang menarik di sini saudara, justru di saat sesuatu yang dipikir oleh manusia nggak mungkin, ya sesuatu yang dipikir oleh manusia nggak akan bisa saudara, tetapi justru saudara, ketika Tuhan berbicara, segala sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Kenapa saudara? Karena ini penting saudara, di dalam masa-masa seperti ini, supaya yang namanya virus kekhawatiran itu lenyap dari hidup kita, lenyap dari pikiran kita saudara. Biarlah kita menjadi seorang pribadi anak-anak Tuhan seperti Elia. Apa itu Pak? Dia mempercayai saudara tentang yang namanya janji Tuhan dan pemeliharaan Tuhan saudara. Tadi saya katakan di awal bagaimana waktu saya bertanggung jawab kepada anak-anak saya saudara. Saya rela jadi tukang ojek saudara, ya kan, ya hanya dapat uang 500 ribu, 1.500, 2.000 saudara, ya hanya untuk supaya pulang anak saya bisa sekolah saudara. Saya tidak menikmati hasil ojek saya saudara, tapi saya berikan itu untuk anak-anak saya saudara. Saya mengalami masa-masa yang sangat luar biasa di dalam kehidupan pengembalaan saya saudara, selama saya menjadi hamba Tuhan full time saudara. Saya melihat bahwa orang tua saja rela dia, ya tidak menikmati hasil jerih lelah dia. Yang penting di rumah bisa menikmati makan makanan enak. Beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan sebuah video saudara, ya di dalam video itu ada seekor anjing saudara, ya seekor anjing itu ya ada di sebuah pasar, tiba-tiba ada seseorang yang memberi dia paha ayam saudara, ya lalu kemudian paha ayam itu dikasih dan anjing itu menggigitnya saudara, lalu kemudian anjing itu tidak memakannya saudara. Lalu kemudian anjing itu mulai berjalan dari pasar itu, dia terus berjalan saudara. Ya ke tiap lorong dia berjalan, dan di belakang itu ada orang yang mengikutinya dan memvideokan perjalanan seekor anjing ini dengan paha ayam di mulutnya saudara. Ia terus berjalan dan terus saudara diikuti sampai dia sampai di luar pasar saudara, dan ternyata dia masuk ke satu tempat ya, dan ketika dia sampai di tempat itu saudara, tiba-tiba
Anak-anak dari anjing-anjing itu ada 4 atau berapa ekor itu, saudara, lari keluar, saudara, lari keluar dan menghampiri dari induk anjing ini, saudara. Dan ketika itu divideokan, saudara, dan tiba-tiba ketika anak sudah sampai dekat dia, saudara, ya, paha ayam yang ada di mulutnya itu, saudara, dilepaskan, pak, saudara. Lalu anak anjing itu mulai berebut dan makan bersama-sama, saudara, dengan keluarga-keluarganya. Saudara, apa yang ingin saya sampaikan di sini? Ingat, saudara, seekor anjing saja dia bisa bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Dia rela mendapatkan makanan yang enak, saudara. Dia rela nggak menikmatinya, lalu dia berikan kepada anak-anaknya. Apalagi Bapakmu yang di surga. Karena engkau lebih berharga dari burung-burung di udara. Ingat sekali lagi, saudara. Karena engkau itu lebih berharga dari burung-burung di sana. Di dalam Matius yang ke-6 ayat 28 saya baca ulang begini, saudara. Dikatakan begini. Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur, yang tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, dikatakan, namun diberikan makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu, saudara? Kalau engkau tidak mengerti akan hal ini, engkau akan terus khawatir terus. Gimana besok, apa yang saya harus lakukan, apa yang saya makan? Saudara akan terus dikuasai oleh roh kekhawatiran ini, saudara. Tetapi kalau engkau mengerti bahwa engkau lebih berharga dari burung-burung itu, engkau lebih berharga dari setiap apapun juga di kolong langit ini, saudara. Dan saya katakan, saudara, kalau anjing saja bisa bertanggung jawab, maka sesuai dengan firman Tuhan ini, Bapa kita yang di surga akan memelihara kita semua. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Saudara, ini penting, saudara, karena virus kekhawatiran ini, saudara, bisa menyerang dari anak-anak, dewasa, sampai orang tua, saudara. Ya, apalagi hari ini, saudara, yang terkena COVID, ya, serangan yang paling tinggi itu di pola pikir ini, saudara. Pikiran diserang terus, rasa takut, ya kan, akan terjadi begini. Saudara, ayolah, saudara, percaya, saudara, bahwa Bapa di surga tidak pernah tinggalkan kita. Ketika engkau ada hari ini dan dengar khotbah kita pagi hari ini, saudara, pesan saya yang pertama, ayo belajar jadi seperti Elia, mempercayai setiap firman dan janji-janji Tuhan. Iya kan? Musim akan selalu berganti, gitu kan? Kasih Tuhan tetap abadi. Betul. Nah, saudara, boleh apapun yang terjadi hari-hari ini, saudara, tapi janji Tuhan, musim boleh berganti, saudara, apapun boleh terjadi di muka bumi ini, tetapi janji Tuhan tetap abadi. Kalau dia katakan aku menyertai kamu senantiasa, ya, itu akan terjadi, tetap akan terjadi. Allahku akan mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan, itu pun pasti akan terjadi, saudara. Oleh karena itu, saudara, ya, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Katakan amin. Saudara, burung saja dipelihara oleh Tuhan, saudara. Ya, apalagi kita anak-anaknya. Lihat kiri kanan, katakan suamimu, katakan istrimu, katakan orang tuamu, colek dia, katakan, ya, engkau lebih berharga dari burung-burung di udara. Katakan haleluya. Ayo, jangan diam aja, colek, ya, tepuk bahunya, boleh, saudara. Kamu lebih berharga daripada burung-burung di udara. Haleluya. Nah, yang kedua, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam 2 Raja-Raja 17 tadi, ayat 10 sampai dengan ayat 12, saya bacakan ini, saudara. Dikatakan begini, sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarpat. Setelah itu sampai ke pintu gerbang itu, tampaklah di sana seorang janda
sedang mengumpulkan kayu api, ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Dikatakan, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengelolanya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Waduh, saudara. Kondisi janda Sarfat, saudara, lebih sulit daripada kondisi sekarang, saudara. Betul? Karena janda Sarfat, katakan saudara, ya, dia akan membuat makanan ini, ya, satu untuk dia, satu untuk anaknya. Setelah itu dia makan, maka matilah dia. Kondisi saudara hari ini, saudara, tidak sesulit kondisi janda Sarfat. Betul, saudara. Saudara masih bisa makan, saudara. Saudara masih bisa happy-happy dengan TikTok, saudara. Dulu nggak ada janda Sarfat TikTok dengan nyanyi-nyanyi, macam-macam itu nyanyian, saudara. Ya, joget-joget macam-macam, saudara. Nggak ada dulu janda Sarfat, saudara. Nggak ada, saudara. Nggak ada, saudara. Sekarang, saudara, walaupun susah, saudara masih bisa bergaya di medsos, saudara masih bisa bergaya di IG, saudara masih bisa enjoy di dalam Facebook, saudara, dan lain-lain, saudara. Kondisi janda Sarfat, saudara, lebih sulit daripada kondisi saudara. Lihat, saudara, sesulit itu dia berkata, saudara, aku makan ini untukku, aku makan ini untuk anakku, lalu setelah itu aku mati. Tetapi kondisi seperti itu Tuhan bisa pulihkan, saudara. Sampai akhirnya janda Sarfat menikmati berkat-berkat yang luar biasa, saudara. Ya, berkat-berkat ya, di mana tepung dalam tempayan tidak pernah habis dan minyak dalam buli-buli tidak pernah berkekurangan, saudara. Sampai hujan turun kembali, saudara. Kenapa bisa seperti itu, saudara? Kenapa bisa, saudara? Ini kan yang indah, saudara. Saudara, hari-hari ini keadaan saudara kan masih nyaman, masih enak, walaupun dalam keadaan krisis, saudara. Ya dulu bisa makan di mall, sekarang nggak bisa makan di mall. Begitu kira-kira kan, saudara? Iya kan? Bukan begitu, bukan? Kira-kira begitu kan? Dulu masih bisa jalan-jalan, sekarang nggak bisa jalan-jalan. Begitu, saudara kan? Bukan begitu, iya kan? Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, janda Sarfat nggak bisa, saudara. Boro-boro mau jalan-jalan, boro-boro mau ke mall, nggak ada mallnya juga pada saat itu, saudara. Nggak ada juga tempat rekreasi yang menarik yang bisa dia datangi pada saat itu. Tapi kondisi dia, saudara, dalam kondisi di dalam titik yang paling rendah. Ketika dia berkata, aku akan makan ini dan ini untuk anakku, lalu kemudian aku mati. Dahsyat, saudara. Namun di ayat ini kita mendapatkan akhir dari cerita ini. Ternyata mereka tidak mati tuh. Mereka tidak kekurangan tuh. Mereka bahkan pagi, siang, sore mereka bisa makan dengan sepuasnya. Kenapa? Karena tepung dalam tempayan itu tidak pernah habis. Minyak pun tidak pernah berkurang. Nah, yang menarik di sini yang ingin saya angkat apa, saudara? Ini dia. Ketika dia berkata seperti itu, saudara, tiba-tiba, saudara, Elia berkata, tidak, sekarang buatkan dulu bagiku, ya, sebundar kecil saja bagiku. Lalu setelah itu buatlah bagimu. Saudara, ini kunci untuk dia menikmati tentang berkat Tuhan dan hilangnya kekhawatiran dalam kehidupan dia. Apa itu? Saya mau kasih tahu ini, saudara. Yang kedua, yang harus saudara kita lakukan. Janda Sarfat, janda Sarfat melangkah apa yang difirmankan oleh Tuhan. Ini penting. Jadi janda Sarfat bisa menikmati berkat-berkat dan hilang kekhawatirannya. Dia tidak mati, tetapi dia bisa menikmati berkat-berkat yang luar biasa karena dia melangkah ketika firman itu disampaikan, saudara.
Dia melangkah sesuai dengan firman yang dia dengar, saudara. Dia melangkah, dia lakukan apa yang dikatakan oleh firman, persis sesuai dengan apa yang dikatakan firman. Ini penting, saudara. Kadang-kala kita tidak berani untuk melangkah apa yang firman katakan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya katakan begini, ya. Ketika engkau dan saya hari ini ingin hilang kekhawatiranmu dan engkau menikmati sesuatu hal yang supranatural, yang harus saya dan saudara lakukan hari ini adalah ayo melangkah sesuai dengan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan katakan A, lakukan A. Kalau firman Tuhan katakan B, lakukan B. Kalau Tuhan katakan, firman Tuhan katakan C, lakukan C, saudara. Jangan bernegosiasi dengan firman. Saya ulang, saudara. Jangan bernegosiasi dengan firman. Artinya begini, Pak, ya ini kan lagi masa sulit. Masa sih saya harus bantu dia, Pak? Masa sih saya harus tolong dia, Pak? Jangan bernegosiasi. Kalau Tuhan, firman Tuhan katakan, lakukan saja, saudara. Tuhan akan pelihara kamu. Tuhan akan menjaga kamu. Tuhan akan mencukupkan segala keperluanmu, saudara. Saya ngomong begini, saya lakukan, saudara. Kalau saudara katakan Tuhan katakan, firman Tuhan katakan B, saudara. Jangan katakan Tuhan kayaknya nggak bisa. Ini saat sulit. Nggak bisa kalau yang ini saya lakukan, Tuhan. Tuhan nggak mungkin suruh kamu belanja ke mall, belanja macam-macam. Enggak, Tuhan nggak suruh itu, saudara. Dalam masa-masa seperti ini biasanya Tuhan suruh, ayo mulai belajar memberkati orang yang susah, ya. Ayo mulai liatin orang-orang yang miskin di sekitar kamu, ayo mulai berkati mereka. Saya percaya Tuhan ngomongnya itu hari-hari ini, saudara. Hari-hari ini di masa COVID-19 ini, saudara. Pasti Tuhan hanya berbicara, ayo engkau yang diberkati, jadilah berkat untuk orang lain. Engkau yang belum diberkati dan ingin melihat berkat-berkat Tuhan, salurkan berkatmu untuk orang-orang yang membutuhkannya. Percaya, saudara, bahwa ketika engkau dengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, ini kunci yang kedua yang janda Sarfat lakukan selain Elia lakukan, saudara. Dan dia akhirnya terbebas dari yang namanya kekhawatiran dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia akhirnya punya pabrik roti di rumahnya, saudara. Karena roti, ya, tepung dalam tempayannya tidak pernah habis dan minyak dalam buli-bulinya itu tidak pernah kurang. Aneh, luar biasa. Itulah Tuhan. Itulah Allahmu dan Allahku. Ketika engkau mau dengarkan firman Tuhan dan lakukan saja, saudara. Lakukan saja. Jangan hitung-hitungan, lakukan saja, saudara. Saya katakan, saudara, ya, akonmu tidak akan kekurangan, akonmu tidak akan kurang, saudara. Akonmu tidak akan habis, saudara. Pasti Tuhan cukupin terus, limpahkan, bahkan tambahkan, saudara. Ya, karena itu pesan saya ini, saudara. Ayo belajar. Saya teringat, saudara, tentang 5 roti dan 2 ekor ikan. Ya, pada saat itu mereka sedang kehabisan, nggak ada makanan, saudara. Ya, mereka mulai berkata, di mana kita harus beli makan? Ya, 200 dinar nggak akan cukup untuk mereka. Ringkas cerita, saudara, dari onak kecil yang hanya memilih ikan, saudara, ya, 2 ekor ikan, ya, dan 5 ketur roti, saudara, yang kecil, saudara, ya, akhirnya dipersembahkan, saudara. Ketika dipersembahkan, saudara, ya, anak kecil ini nggak khawatir, ya, nanti saya kebagian nggak, nanti saya kehabisan nggak ya, karena kan saya kecil kan, nanti pasti direbut habis semuanya. Enggak, saudara, enggak, dia nggak akan khawatir akan hal itu. Pokoknya dia lakukan saja, saudara. Nggak banyak, sedikit dia lakukan, saudara. Tapi saudara tahu, ketika dia lakukan itu, dalam Matius 14 ayat 19, saudara, orang duduk semua makan roti itu, saudara. Ya, dan Yesus mendengar ke langit, saudara, lalu membagi-bagikan itu, dan akhirnya mereka ada 5.000 sekian orang makan sampai sekenyang. Sisanya 12 bakul, saudara. Saya mau tanya, sisanya buat siapa itu, saudara? Kalau ada orang Medan, ya orang Medan bungkus. Kalau ada orang Manado bungkus. Kalau ada orang Betawi bungkus gitu. Kalau ada orang Chinese ikut juga bungkus gitu, saudara. Tapi zaman hari itu nggak
ada, saudara. Tidak ada. Sisanya 12 bakul, saya yakin saudara itu dipersembahkan, dikembalikan kembali kepada anak kecil itu. Awalnya dia hanya punya 5 ketul roti dan 2 ekor ikan, saudara. Tapi ketika dia persembahkan tanpa kekhawatirannya, dia dapatkan 12 bakul, saudara. Inilah sesuatu yang mungkin tidak bisa diukur oleh nalar pikiran kita, saudara. Tetapi itulah kebenaran firman Tuhan. Hari ini kalau engkau ingin melihat sesuatu yang indah dalam hidupmu, ya roh kekhawatiran, virus kekhawatiran itu lenyap dalam hidupmu, engkau menikmati berkat-berkatnya Tuhan. Yang kedua yang dilakukan oleh janda Sarfat ini, saudara, dia melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Jadi ketika Elia katakan, buatlah bagiku lebih dahulu, dia lakukan itu semua. Dan akhirnya saudara, dia melihat sesuatu yang luar biasa, saudara. Ya kan? Oleh karena itu saudara yang terkasih, saya satu ayat lagi teringat lagi saudara tentang Yohanes yang ke-21 ayat yang kedua, ayat yang ke-6 ya, ketika pada saat itu murid-muridnya ya Petrus menjala ikan dan tidak mendapatkan apa-apa, saudara. Lalu kemudian ya dalam keadaan lemes, ya nggak punya uang, habis ikan nggak ada, begitu saudara. Dalam keadaan yang letih itu saudara, Yesus ada di situ. Yesus menghampiri dia di situ. Mungkin hari ini kau dalam keadaan letih, nggak ada income, habis semuanya, saudara. Lalu kemudian dengar sekali lagi. Lalu Yesus ada di situ, saudara. Lalu kemudian dia naik ke dalam satu perahu mereka, ya. Lalu berkata, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahumu, maka kamu akan memperoleh. Lalu, saudara, Petrus melakukan apa yang sudah diperintahkan Tuhan. Pada saat itu dia lemparkan. Dan ketika itu juga perahunya hampir tenggelam. Oleh apa? Oleh ikan yang begitu banyak dia dapatkan. Jadi prinsipnya adalah ketika firman disampaikan, ketika firman didengar, saudara, dia meresponinya, saudara, dan melakukannya. Ini kunci. Kenapa janda Sarfat tidak khawatir akhirnya, malah menikmati berkat-berkat Tuhan. Karena ketika dia dengar firman Tuhan, dia lakukan, saudara. Saya teringat lagi, saudara, tentang orang lumpuh, saudara, ya, yang sudah bertahun-tahun, 38 tahun lamanya lumpuh, ya. Ada di kolam Bethesda pada saat itu. Lalu Yesus ada di situ, saudara. Ya, dia mulai bertanya, maukah kau sembuh? Ya, lalu orang itu mulai berkata, waktu gelombang itu mulai terjadi, ya, tidak ada orang yang menggotong aku untuk ke situ. Dia katakan, Yesus nggak pedulikan itu. Dia hanya berkata dengan firman dikatakan, sekarang angkatlah tilangmu. Saudara, ketika orang lumpuh ini, saudara, mendengar firman Tuhan, dia meresponinya dan melakukannya. Dia mulai angkatlah tilang dalam keadaan posisi lumpuh, saudara. Dia mulai angkat tilangnya. Lalu ketika firman itu mulai berkata, berjalanlah. Lalu tanpa dia sadari, saudara, karena dia dengar firman, dia lakukan berjalan, saudara. Dan akhirnya roh yang menguasai dia lenyap, saudara. Dia menjadi orang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kenapa? Karena 38 tahun dia dikuasai oleh rasa takut, saudara. Dikuasai oleh rasa khawatir. Nggak bakalan bisa jalan aku. Ya, saya percaya dia mengalami masa-masa yang sangat luar biasa pada saat itu. Tapi dengan sekejap, ketika dia dengar firman Tuhan dan dia lakukan, dia lihat mujizat Tuhan. Kekhawatiran tidak lagi menguasai dia. Pagi hari ini, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, biarlah kita menjadi pribadi-pribadi anak-anak Tuhan yang memiliki dua hal, saudara, yang saya dapatkan hari ini. Yang pertama, saudara, jadilah seperti Elia. Apa dia? Ia percaya akan janji dan pemeliharaan Tuhan. Ya, Bapa di surga pasti pelihara kita. Yang kedua, yaitu tentang janda Sarfat. Apa janda Sarfat itu? Dia ketika dia mendengar firman Tuhan, dia lakukan. Itulah yang membuat akhirnya virus yang namanya kekhawatiran lenyap dalam hidupnya. Kenapa bisa lenyap? Karena dia akhirnya menjadi pengusaha, ya. Dia menjadi pengusaha roti yang memberkati dia secara luar biasa. Biarlah kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semuanya. Selamat pagi, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Kita akan masuk dalam sehidangan semeja dengan Tuhan.
Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan sehidangan semeja dengan Tuhan. Ya, saudara yang ada di rumah tema nih, boleh pakai tema nih. Saudara yang sudah ngambil di gereja tentang perjamuan kudus, silakan. Ya, yang pakai roti silakan. Bangkit berdiri semua saudara, kita akan sehidangan semeja dengan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, sebelum kami sehidangan semeja dengan Engkau, Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami, supaya apa yang kami lakukan hari ini menjadi berkat, bukan kutuk. Dan biarlah apa yang kami lakukan hari ini yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, bahkan yang mengalami kekhawatiran hari-hari ini Tuhan, Engkau pulihkan kami semuanya. Hamba berdoa hari ini dalam nama Yesus, mereka yang di rumah-rumah, kami yang di rumah-rumah hari ini, Tuhan memberkati dalam perjamuan kudus ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari kita angkat roti kita tinggi, saudara dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan Yesus, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah roti yang di atasnya kita ucapkan syukur ini adalah berbicara tentang persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Jika saudara percaya, katakan amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat cawan kita tinggi, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang di atasnya kita ucapkan syukur ini adalah berbicara tentang persekutuan kita dengan darah Kristus? Jika kau percaya, katakan amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Mari saudara kita sembah Dia, ucapkan syukur kita, katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih kita di hadapan Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini, dan biarlah kiranya berkat kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, berkat yang dari surga itu turun atas hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Setiap roh kekhawatiran, virus kekhawatiran, aku patahkan dalam nama Yesus. Setiap umat Tuhan adalah umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Allah mendesain kami Tuhan untuk melihat hal-hal yang ajaib yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, setiap kami yang lemah, kami berkata kami kuat dalam nama Yesus. Kami yang sakit, kami berkata kami sembuh dalam nama Yesus. Kami yang hari ini kekurangan, kami berkata kami dicukupi oleh Kristus dalam nama Yesus. Dan kiranya berkat itu turun atas kami hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan
Amin. Amin. Selamat hari Minggu, selamat berpisah. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.